Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Iya Pak, itu saya mengamini yang tadi Bapak sampaikan karena itu ya juga saya alami juga. Jadi mungkin ini juga mewakili kawan-kawan yang lain juga ya. Memang, tapi saya tertariknya begini Pak, saya nanya Nggih, begitu. nggih. Karena saya mencatat di presentasi Bapak di hari kemarin itu kan ngomong stylenya Bapak itu adalah untuk profit itu untuk mencapai target daripada saya terlalu banyak frekuensi entry. Mm-mm. Untuk mencapai target, lebih baik lot saya besarkan Ya, supaya pips yang saya mau kejar itu lebih lebih kecil. kecil. Ya, itu kan style ya. Mm-mm. Style itu. Ah, Dan mm-mm. harus Artinya banyak di situ saya latihan. mau, artinya di situ yang saya mau tangkap itu Mm-mm. adalah yang saya tangkap adalah Bapak tetap punya satu perhitungan bahwa kalau saya pakai style seperti ini, saya punya Mm-mm. ketahanan sekian. Iya, Jadi saya akan sanggup sama aja begitu ya Pak ya jadinya ya. sama saja. Yang saya perhatikan kalau itu nanti yang selalu saya perhatikan ketika saya menggunakan high crease Pak, itu jenisnya jenis high Ya. crease ya. Sehingga Ah, yang saya perhatikan, yang saya perhitungkan adalah ketahanan ya. Ketahanan selalu saya jaga oke. 20% dari modal harus terjaga. Ini dulu Ya, 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 ya. ketahanan dari modal Oke. 20%. Kemudian kapan kita entry, kapan kita exit, tentu melihat volatilitas atau pergerakan yang besar. Saya lebih menggunakan high risk, tetapi saya tidak selalu mengajarkan ke teman-teman, takutnya nanti salah persepsi dan salah menerapkan, karena ini betul-betul butuh jam terbang yang tinggi, butuh latihan yang panjang. Saya lebih cenderung ke lot yang saya perbesar. Lot diperbesar, tapi target pipnya kecil. Target pipnya kecil. Nah, kalau salah nanti harus segera di close. Kalau salah harus segera di close. Batasan kita bagaimana? Biasa batasan kita ya kita ukur. Kita ukur ada kalanya pakai 10%, ada 5%. Ya yang penting masih di bawah ini. Saya jarang menggunakan yang 20% kecuali sudah recovery. Recovery itu misalkan analisa buy, marketnya turun 0,25. Kemudian di sini saya lihat dia hanya koreksi. Koreksi itu dia hanya sementara turunnya ya. Di dalam tren panjang dia hanya koreksi. Nanti kita jelaskan di teknikal ya, biar tahu nanti ini kapan koreksi, kapan ini mau lanjut. Sehingga persis berada di koreksi, saya tambah lagi dengan buy, lotnya diperbesar bahkan 0,55. Tentu dengan perhitungan begini, berada di levelnya, berada di koreksi, dia nanti memantul ya, sampai di sini memantul. Nah, memantul ini kita paling tidak bisa mengamankan yang di sini. Rugi yang di atas itu bisa kita bantu dengan keuntungan yang di bawah. Bahkan bergerak setengah saja, tidak usah terlalu tinggi. Setengah dari pergerakan ini akan mengurangi kerugian yang di atas. Misalkan ini bergerak 300 pergerakan. Berarti naik setengah itu 150. 150. Maaf Pak, Iya, itu buy semua Pak ya? iya, 0,25 sama 0,55 itu iya, buy semua. buy semua. Iya. Oh, Jadi tidak selalu iya, harus iya, pakai iya. sell. Lihat nanti kondisi marketnya. Ada kalanya teman-teman, oh kalau buy 25, sellnya harus 0,5. Lihat kondisinya. Lah kalau kondisinya ini koreksi, kita ambil sell, begitu tersentuh kembali naik. Tambah babak belur nanti. Makanya perhitungannya adalah tetap kita perhitungan angka, kita perhitungan teknikalnya. Sehingga biasa begini saya, ini naik tidak terlalu tinggi, kemudian kita close semuanya, dan bisa mengangkat kerugian di sini tanpa harus cut loss. Diingat cut loss itu tetap menurunkan mental kita. Silakan diingat-ingat, silakan nanti diuji. Ketika di awal kita sudah cut loss ya, misalkan rugi $100, kita cut loss, sudah yang ada di kepala kita terngiang-ngiang, terpikir terus rugi itu. Bagaimana cara mengembalikan? Bagaimana cara mengembalikan? Begitu terus nanti. Nah, suatu saat ketika kita menemukan, kita anggap peluang di sana, maka kita bisa entry yang lebih besar lotnya nanti di situ. Tujuannya biar mengcover yang tadi ruginya.
Tapi yang terjadi apa? Market sekali lagi tidak bisa kita jadikan sebagai apa ya? Seperti hanya kita membaca ilmu matematika dan ilmu fisika yang baku, tetapi bisa fleksibel. Bahkan sebelum naik bisa koreksi dulu. Kalau kita tidak punya bekal, kita menggunakan lot yang besar tambah babak belur lagi.